Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kayaknya yang belakang masih belum ngomong nih. Sekali lagi ya. Selamat siang semuanya. Siang, Ibu. Oke, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Ada yang sakit? Tidak. Ada, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai materi, kayaknya kita baca doa terlebih dahulu ya. Baca doa dipimpin oleh siapa? Biasanya? Danang. Oke, Danang boleh pimpin doa. Pakai mic atau nggak usah? Nggak usah, oke. Sebelum mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya masing-masing berdoa dimulai. Oke. Seperti biasa, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ahmad Fauzi. Hadir. Oke, Azhara Hakim. Oke, Danang Elisanjaya. Hadir. Dwi Kinara. Hadir, Ibu. Oke, Eros Dwi Saputra. Hadir. Gerindria. Hadir, Bu. Grace Please. Hadir, Bu. M. Irfan Prasetyo. Hadir. Muhammad Rafiq Hariri. Nabila Azahra. Naishita Sabania. Hadir. Naila Alfa. Hadir, Bu. Ratu Alexa. Revan Putra. Hadir. Revin Haraja. Reza Amelia. Rima Agustina. Safira. Hadir, Bu. Siva Zahra. Hadir. Siti Maimunah. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya. Oke, sebelum memulai materi, kayaknya kita ada pemanasan sebentar atau ice breaking ya. Ice breakingnya tentang menebak ekspresi dari customer. Siap? Siap. Jadi, Ibu di sini sediain ada 4 contoh perilaku customer ya. Di sini 4 contoh ini kalian memperagakan maju ke depan satu orang, nanti audiensnya nebak. Ya, nebak misalnya lagi apa ya? Misalnya lagi muka sedih gitu. Berarti kalian yang jawab, audiensnya langsung tunjuk tangan jawabnya sedih gitu. Paham ya? Oke. Siapa yang mau tunjuk tangan? Saya. Oke, Gerin dulu deh ya. Gerin dulu. Gerin maju ke depan. Boleh dipilih. Oke, maju ke depan ke sini. Apa? Coba Ibu lihat. Oke. Belum. Kita mulai. 1, 2, 3. Happy. Oke, betul. Oke, makasih Gerin. Lanjut. Masih ada 3 lagi. Siapa yang mau? Saya. Oke, Nasita dulu. Ayo, siap-siap. 1, 2, 3. Bingung. Apa Ibu lihat contohnya apa? Kaget. Terkejut. Bukan. Excited. Iya. Iya, betul. Antusias. Oke. Lagi-lagi ratu ya. Lagi nih, masih ada 2 lagi. Ayo yang lain yang cowok-cowok jangan mau kalah sama ratu ya. Siapa nih? 1, 2, 3. Danang, oke deh. Danang, pilih yang mana? Oke. Lagi ya? Lalu kasih lihat Ibu dong. Bingung. Kata-katanya agak panjang. Agak panjang. Lalu ulang. Ayo, 1, 2, 3 apa? Kebingungan. Jatuh.
Tidak kuat. Oh iya, ya udah. Apa nih? Belum. Bukan. 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 Apa tadi? Iya, berpikir. Lagi-lagi sayap kiri ya. Ayo sekali lagi. Siapa yang mau ini? Ke depan. Siapa? Tidak, Revan. Revan maju ke depan. Ayo jangan mau kalah sama sayap kiri. Sayap kiri dari ibu. Apa itu? Ini Bu. Oke. Belum. Dan 1, 2, 3. Oke, terlalu bersemangat. Ulang lagi. Kecewa, betul. Aku tuh bilang kecewa. Betul ya udah. Oke, berarti semuanya udah paham ya? Bisa memprediksi atau bisa mengetahui dari ekspresi-ekspresi dari beberapa customer, betul. Oke, kita langsung masuk materi ya. Sebelumnya kita belajar tentang apa? Analisis pasar. Kalian mencari apa di analisis pasar tersebut? Kebutuhan konsumen. Persaingan. Itu pakai media apa? Oh ya, ada yang observasi, ada yang wawancara, ada yang kuesioner ya. Kita sambil review yang materi minggu lalu ya. Tentang kebutuhan sembako pakai kelompoknya kuesioner ya. Nah, di sini apa yang bisa kalian lihat dari ini? Iya, berarti ini adalah hasil responden dan bisa kita lihat beberapa pasti jawabnya macam-macam ya, nggak mungkin pilih salah satu karena kan ini berdasarkan kebutuhan dan keinginan konsumen ya, betul. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu setelah kita sudah tahu apa yang dibutuhkan pasar, bagaimana caranya supaya produk dari Teva atau Teaching Factory ini kita diminati oleh semua customer. Gimana caranya? Dipromosikan Ibu. Betul, dipromosikan. Dengan apa contohnya? Konten. Promosi ya, dengan media promosi pakai poster, terus konten video, ada lagi? Kalau rekomendasi itu Iya betul, rekomendasi maupun sekarang kan zamannya serba sosmed ya, digital, berarti disebarluaskan lewat sosial media, betul ya. Kita juga punya ya, Sekolah 44 ada Instagramnya, ada TikToknya juga nggak? Ada. Nah berarti kita kalau bisa bikin punya Teva sendiri gitu ya. Ada Teva khusus TikTok khusus Teva. Nah yang kedua pertanyaannya yaitu mengapa produk bagus belum tentu laku? Oke, belum sesuai ya target pasarnya. Eros apa? Kurangnya promosi, betul. Kalau misalnya promosinya kurang, otomatis barang nggak bakal diketahui oleh masyarakat ya, oleh konsumen yang lain gitu kan. Terus ada lagi nggak? Lokasi toko tidak strategis. Ya betul, lokasinya tidak strategis. Contohnya misalnya ada sebuah toko yang jualan di tengah lapangan gitu, sedangkan dari masyarakat sekitar tuh lumayan jauh, otomatis dia tokonya tersebut sepi karena nggak terjangkau sama orang lain gitu ya, jadi susah cari produknya. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini, kita baca bareng-bareng ya. Yang pertama yaitu merancang strategi pemasaran untuk kelompok Teaching Factory berdasarkan hasil analisis pembelajaran pertemuan sebelumnya, membuat media promosi kreatif, poster, video, dan konten digital,
Melakukan pitching strategi di depan manajemen pitching factory. Oke, dari ketiga ini ada yang mungkin kalian belum paham, belum mengerti dari bahasanya? Paham ya? Oke. Karena kita akan masuk ke materi. Nah, kita akan membuat atau sekolah ini akan ada namanya teaching factory, yaitu apa? Dari pertemuan selanjutnya apa yang sebelumnya? Tahu nggak TEFA itu apa? Sekilas. Minggu lalu udah pernah nih. TEFA itu apa? Ya, semacam minimarket. Iya, bisa dibilang minimarket, bisa dibilang atau iya, lab bisnis mungkin ya, lab bisnis. Dan itu ada lagi? Program belajar. Iya betul, program belajar. Isinya tuh tentang apa sih TEFA ini? Iya, mengenal dunia kerja. Contohnya dari sisi kewirausahaan ya. Nah, selain itu dari sisi kewirausahaan kita jadi tahu apa? Cara melayani pelanggan. Iya betul, cara melayani pelanggan, apalagi cara mengetahui kebutuhan pasar, riset pasar, analisis pesaing ya. Nah itu semuanya kita tahu sebelum melaksanakan toko ini gitu. Jadi kita harus melakukan riset dulu biar supaya toko kita ini menjadi diketahui orang banyak dan sesuai dengan targetnya gitu. Target apalagi target di sekolah gitu ya. Karena di sekolah ada siswa, guru dan juga staf sekolah gitu. Nah, di sini Ibu tekani lagi ya, TEFA adalah model pembelajaran di SMK yang mengintegrasikan dunia kerja nyata ke sekolah gitu. Contohnya kita tadi betul yang dibilang minimarket gitu, minimarket ala-ala minimarket contohnya apa aja sih? Indomart, Alfamart, oke. Ya, kalau misalnya Lotte termasuk minimarket atau enggak? Oke, masuknya ke mana? Betul, masuknya ke supermarket ya. Nah, di sini peran dari TEFA itu adalah sebuah lab bisnis untuk tempat praktik kewirausahaan. Nah, di sini itu intinya TEFA kita akan berjualan 3 jenis bidang gitu ya. Ada bidang sembako, terus bidang apa lagi? Kemarin yang iya betul ATK sama apa lagi? Iya, jasa cetak ya. Nah, ini ada beberapa tujuan TEFA, bisa dibaca sama Rafiq. Tujuan TEFA. Pakai ini deh, biar kencang. Tujuan TEFA, yang pertama itu sebagai tempat praktik kewirausahaan bagi peserta didik. Kedua, melatih pelayanan terhadap konsumen nyata. Tiga, membangun budaya kerja, disiplin, tanggung jawab, dan kolaborasi. Keempat, mengajarkan proses bisnis sesungguhnya dari produksi, pemasaran, hingga pelayanan. Oke. Selama ini kalau di kelas kalian pasti taunya hanya soal teori ya, teori. Jadi praktiknya adalah di lab TEFA ini gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh aktivitas TEFA di sekolah lain gitu ya. Mulai dari yang pertama ada melayani konsumen, terus mulai dari menata produk atau display ya kan, terus nata produk lagi, sama ini juga sama nata produk ya. Nah, bagaimana kelompok kalian bisa membantu TEFA memiliki strategi pemasaran dan media promosi yang menarik sesuai target konsumen? Kalian kan baru udah bikin kelompok nih. Gimana menurut pandangan kelompok kalian, gimana caranya supaya TEFA ini bisa punya strategi pemasaran yang bagus? Apa, gimana? Menghasilkan dan membuat konten-konten yang menarik supaya yang bertujuan untuk menarik perhatian dari konsumen supaya datang kepada TEFA SMK Bakal ini. Oke, betul ya. Bikin konten yang menarik itu seperti apa contohnya? Menggunakan media promosi seperti membuat video promosi yang menarik gitu, yang lucu atau mungkin yang informatif. Oke, ya betul. Sekarang lebih banyak video tersebut gitu. Nah, yang kedua, biasanya masalah utama apa sih yang kita ingin pecahkan dalam strategi pemasaran ini? Sampainya pesan yang kita
sampainya pesan kepada konsumen yang ingin kita sampaikan melalui videonya. Iya, betul. Mulai dari kita misalnya mau jualan apa, kita harus tahu gitu kan produknya apa, terus apalagi targetnya siapa, terus harganya berapa gitu kan, kita harus sudah tahu nih semuanya gitu. Karena itu adalah contoh beberapa dari strategi pemasaran. Nah, bagaimana strategi pemasaran dan media promosi untuk Teva? Ayo, apa? Oke, Revan? Pakai mic. Baik, di sini minggu kemarin kita sudah melakukan sedikit riset ya, Betul. yaitu dengan 3 metode: kuesioner, wawancara, dan observasi. Dan setelah kan kelompok saya sendiri kan observasi, dan setelah saya amati kan di sekolah itu lebih banyaknya anak muda, dan anak-anak muda zaman sekarang itu lebih dekat kepada media sosial. Jadi yang saya sarankan di sini strategi pemasarannya kita dengan membuat konten-konten lucu atau edukatif tentang Teva di media sosial. Medianya kita bisa menggunakan Instagram dan TikTok. Oke, betul ya. Oke, betul. Berarti kita harus promosiin di kedua sosial media tadi ya yang disebutkan. Nah, di sini ada beberapa contoh strategi pemasaran dari Teva sekolah lain. Yang pertama itu ada logo. Otomatis kita kalau ada bikin sebuah minimarket atau apapun itu pasti harus ada logonya. Dan biasanya logo itu ada mengandung makna tersendiri gitu, mulai dari warna, penamaan, slogan gitu ya. Nah, di sini ada posternya. Nah, dulunya namanya Koperasi SMKS Bank, sekarang ganti menjadi Bini Bank Mart. Nah, sama sekolah kita juga. Sekolah kita awalnya apa? Business Center. Betul, Business Center akan berubah menjadi namanya Teva Teaching Factory ya. Oke, betul. Nah, di sini dia tentang ada jurusan akuntansi yang terdiri dari print, cetak, file foto, fotokopi, laminating, desain, sertifikat, dan cetak. Terus yang keduanya ada tentang jurusan agribisnis tanaman ya. Mereka menjual berbagai sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi, dan lain-lain, ubi, jagung, terong, cabai rawit ya, yang mungkin di sekolah tersebut mungkin menanam tanaman tersebut gitu kan. Jadi makanya ketika Teva berarti langsung menjual barang yang diproduksinya sendiri di sekolah tersebut. Nah, ini ada beberapa contoh video promosi Teva, kita lihat ya. Hai Sobat Skaga, kali ini Teaching Factory SMK Negeri 3 Surakarta akan segera dibuka. Kira-kira di dalamnya ada apa aja ya? Yuk kita lihat. Pertama ada Office Administrasi Tri dari jurusan MPLB. Belum beroperasi ya teman-teman karena barangnya yang belum ditata. Di sebelahnya juga ada Kontri dari jurusan akuntansi. Di sini kalian bisa menabung, menyimpan uang kas kelas, dan top up e-wallet juga. Masuk lurus ke dalam ada DKV, Desain Komunikasi Visual, melayani sablon, cetak seragam, desain topi, dan juga gantungan kunci. Tentunya dengan alat yang mumpuni, kalian nggak perlu khawatir bakal dapat barang yang nggak sesuai. Di sini tersedia pula contoh hasil produksi yang bisa Sobat Skaga langsung beli. Lanjut yuk, SMK Negeri 3 Surakarta juga membuka kafe nih. Namanya Skaga Moncar Cafe, dengan menu beragam yang dapat menemani perbincangan kalian. Oh iya, kalian nggak usah khawatir juga ya. Kalau di Skaga Moncar Cafe ada minimarket Versaga yang dikelola oleh jurusan pemasaran, menjual beberapa kebutuhan dari sembako, alat tulis, jajanan, ciki, dan masih banyak lagi. Terakhir, dari jurusan busana,
Sekarang udah di depan butik Moncer Telunya nih yang menjual hasil karya peserta didik. Kira-kira ada apa aja ya? Tentunya ada kaos hasil eco-print, hasil eco-discard, rok, atasan wanita, kebaya, dan slayer yang tentunya dihiasi oleh motif-motif cantik. Satu lagi, kalian gak usah khawatir masalah ukuran, karena tersedia ruang ganti dengan fasilitas gantungan baju dan kaca. Stay tune terus ya di TikTok SMK Negeri 3 Surakarta. Gua tahu informasi selanjutnya. Dadah. Oke, gimana setelah kalian lihat video ini? Terinspirasi, keren ya, dan mungkin sekolah ini mungkin lebih besar karena dia ada butiknya, terus ada apalagi tadi ada kafenya gitu kan. Tapi nggak apa-apa, sekolah kita kecil tapi mungkin siapa tahu nanti TV-nya bakal jadi lebih besar lagi gitu kan, nggak ada yang tahu. Nah, yang kita tahu kan produk Teva ini cuma 3 ya, mungkin nanti bisa lagi ditambahin sama apalagi terutama anak BR. Anak BR kan PKK-nya itu kewirausahaannya adalah tentang apa biasanya? Iya, decoupage, terus apalagi? Prototype, mungkin sulam menyulam sudah atau belum? Belum. Oke, mungkin nanti mungkin. Nah, itu adalah bisa jadi produk dari hasil anak 44, anak BR gitu ya. Nah, itu bisa dijual di Teva tersebut gitu. Nah, selanjutnya langsung masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu adalah tentang strategi 4P, yaitu atau marketing mix ya bisa dibilangnya. Strategi 4P dikenal sebagai bauran pemasaran atau marketing mix. Konsep ini menjelaskan 4 elemen utama yang harus diperhatikan dalam memasarkan produk agar bisnis dapat menarik dan mempertahankan konsumen. Betul. Tujuannya adalah menentukan kombinasi strategi yang tepat agar produk bisa dikenal, disukai, dan bisa dibeli oleh konsumen ya. Nah, ada yang udah tahu 4P itu apa? Grace, apa? Place, promotion, price, sama iya, produk. Harusnya produk yang pertama ya, karena kan itu yang dijualnya ya. Nah, ini ada 4P, ada produk, misalnya produk dari 44, mulai yang tadi yang kita sebutin dari materi sebelumnya, yang sembako, terus apalagi ATK, dan yang terakhir jasa cetak. Terus promosinya, nah mungkin kalian bisa dilihat mungkin nanti project kalian di materi kali ini, di pembagian hari ini adalah membuat promosi gitu ya. Nah, sebelumnya adalah ada price-nya. Nah, kalian harus berdasarkan hasil riset kemarin gimana nih price yang sesuai. Ya, misalnya harus yang terjangkau, betul. Harganya nggak boleh terlalu mahal karena kan banyak di sini. Iya, kantong siswa kan nggak terlalu besar gitu ya. Terus yang terakhir, tempatnya ya, otomatis tempatnya adalah di sekolah gitu. Nah, masalah yang akan kita pecahkan kali ini adalah tentang strategi BMC atau Business Model Canvas. BMC ini adalah untuk merancang, memahami, dan menggambarkan model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. BMC dikembangkan oleh Alexander dan terdiri dari 9 elemen utama. Ada yang udah tahu elemennya? Oke, kita bahas ya kali ini. Sini ada beberapa tujuan, skip aja. Nah, di sini ada 9 blok. Yang pertama adalah customer segment. Adalah tentang siapa target konsumen utama bisnis. Terus yang kedua, value proposition adalah keunggulan atau manfaat unik yang ditawarkan pada pelanggan. Oke, lanjut. Cara produk disampaikan ke pelanggan. Lanjut. Customer relationship, yaitu cara berinteraksi dan menjaga pelanggan.
Lanjut. Revenue stream. Dari mana bisnis mendapatkan uang? Key resource. Aset atau sumber daya penting agar bisnis berjalan. Key activities. Aktivitas ini untuk menjalankan bisnis. Key partners. Pihak luar yang membantu bisnis berjalan. Cost structure. Biaya-biaya yang dikeluarkan apabila usaha. Oke, dari sini paham ya? Nah, langsung kita diskusi langsung tentang kaitkan dengan TEFA kita, gitu ya. Yang pertama mulai dari customer segment. Siapa target konsumen kita? Siswa, guru, masyarakat, staff, ya betul. Terus yang kedua tadi apa? Cara berinteraksi. Yang mana dulu? Value proposition mau ngasih? Iya, value dulu. Keunggulan atau manfaat uniknya apa? Manfaat unik yang ditawarkan dari TEFA ini, produk TEFA ada 3 macam tadi kan? Oh iya. Apa yo? Sembako, ATK, jasa print, dan juga disampaikan dengan cara pelayanan kita. Ya, pelayanan kita yang mungkin bisa dibilang plusnya itu apa? Mungkin dari sisi ramahnya gitu kan, sopannya gitu kan, terus dengan kecepatannya juga, kecepatan pelayanan ya. Terus lanjut apa lagi? Channel. Cara produk disampaikannya dengan apa? Dengan bahasa informatif, dengan bahasa yang baik dan informatif. Iya, terus juga biar bisa dikenal produk kita itu gimana? Sosial. Iya, betul. Dipromosiin ke media sosial. Terus apalagi tadi? Customer relationship, yaitu cara bisnis berinteraksi dan menjaga pelanggan. Gimana caranya? Iya, betul. Ramahan dari pelayanannya. Terus apa lagi? Ada lagi? Apa? Empatinya. Terus ada lagi? Komunikasi, betul. Ada lagi nggak soal kebersihan? Ya, kebersihan toko ya, itu penting banget gitu kan. Terus kenyamanan, iya nggak? Iya, termasuk ya. Lanjut, apa lagi? Revenue stream, apa itu? Dari mana bisnis mendapatkan uang? Dari mana? Dari apa? Iya, betul. Dari penjualan. Terus apa lagi? Key resource apa? Aset atau sumber daya penting agar bisnis berjalan. Apa asetnya yang dipunya? Terutama ada alat-alat ya kan, mulai dari kasir, terus ada rak gondola ya kan, terus ada mesin fotokopi gitu, terus ada apa lagi? Kulkas ya betul, ada chiller ya kan. Itu beberapa contoh aset yang kita punya. Terus selanjutnya? Key activities apa? Aktivitas intinya? Iya betul, penjualan. Selain penjualan apa lagi? Melayani. Oke, pelayanan. Habis itu apa lagi? Ada lagi nggak? Mempromosikan, betul. Atau ada lagi? Cara inventory, gudangnya gitu kan. Pasti kan ada tuh. Nggak mungkin kita asal cuman display produk tapi nggak tahu cara menyimpannya. Nah, selanjutnya adalah proyek di tugas hari ini, yaitu adalah kalian membuat media promosi digital, baik berbentuk secara poster dan berbentuk secara video, ya, video pendek gitu. Video pendeknya bebas durasinya, ibu nggak tentuin, terserah kalian gitu. Terus posternya bisa menggunakan Canva ataupun yang aplikasi desain lainnya. Nah, di sini video pendek ada CapCut sama InShot. Terus jangan lupa pakai caption yang menarik. Ya, betul. Nanti selanjutnya adalah mempresentasikan hasil hasil kalian ke depan kelas. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin ditanyain? Pakai kelompok yang mana? Kelompok yang kemarin, yang minggu lalu. Oke, berarti ada 4 kelompok. Ada 4 kelompok. Ibu kasih waktu untuk apa dulu ya? Poster dulu kali ya. Poster dulu ibu kasih waktu dalam waktu 20 menit bisa? Bisa. Oke, sekarang langsung bentuk ke kelompoknya masing-masing. Jangan lupa masukin logonya ya. Udah. Oke, mantap.
Biar lebih jelas aja tahu apa. Ini yang kurang. Jadi TEFA itu apa sih Kak? Jadi TEFA itu adalah singkatan dari teaching effort. Simpelnya itu kita kayak belajar tapi sambil kerja. Jadi nggak cuma duduk diam di kelas sambil dengerin teori, tapi sambil langsung kita praktekin kayak di dunia kerja beneran. Kurang rata. Kakaknya lagi ngapain sih? Kita lagi wawancara Wawancara tentang apa? tentang TEFA. Apa sih TEFA? TEFA itu Teaching Factory yang artinya program kewirausahaan. Bikin berapa menit? Ini udah 1,5 menit ibu. 1,5 menit. Biasanya kita itu di pilihan tuh ngejelasin tentang TEFA, terus tujuannya apa, sama seberapa pentingnya TEFA untuk masa depan anak SMP. Oke, bagus. Itu kayaknya tadi typo Victory. Iya ibu, belum. Terus kalau bisa aktif, semuanya angkat tangan. Pakai apa itu editnya? CapCut. Oke. Berapa durasi videonya? Kita buat 2 video, jadi yang satu tuh sekitar 8 detik, yang satunya tuh 12 detik, jadi kayak short video. Oh, oke. Video tuh yang satu tuh 8 detik, yang satu 12 detik, jadi itu kayak short video gitu. Oh, oke. Nah, dapat juga nih, Bang. Gue pengen please lah, Bang. Kuesionernya, Bang. Kuesioner, Bang. Kuesioner ya, Bang. Gue pengen lo ngisi gue nih, please banget ya kuesioner ya, Bang. Tips, Bang. Aman, Bang. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, mari kita presentasikan ya. Dimulai dari kelompoknya Danang dulu ya. Yuk, maju kelompok Danang. Oke, kasih tepuk tangan ya. Poster dulu atau video dulu? Poster dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin mempresentasikan poster dari kelompok saya, yaitu di sini ada gambar orang yang melambangkan kita semua. Nah, terus di sebelahnya itu ada gambar kayak sembako. Nah, sembako ini yang akan dijual di tempat tepak kita. Nah, terus di sebelahnya itu ada jajanan, ada susu, jajanan ciki-ciki. Nah, terus di atas ini juga ada logo tepak kita. Nah, terus selanjutnya di sini ada waktu bukanya itu dari hari Senin sampai Jumat. Terus di sini kita menjual berbagai kebutuhan sehari-hari. Terus di sini ada slogannya harga terjangkau. Terus ada alamatnya juga, Jalan Harapan Jaya 9 nomor 5A 8 RT 8 RW 4. Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, kita lihat videonya ya. Yang mana videonya? Videonya yang sebelah itu. Yang ini yang ada namanya. Nah, di sini kita presentasi 40 macam. Nah, di sini saya ingin
Teaching Factory. Sini ada kasir buat. Sini ada kasir. Nah, itu buat di terus di sini itu ada terus di sini ada yang maksud ini buat bahan-bahan yang sudah habis, tinggal ini sudah kosong. Itu ada buat belanja sama itu kayak di sini ada Dacu, ada Shopee. Nah, terus di sebelahnya itu ada ini menjual kayak keperluan besar seperti pulpen, terus pensil yang segitiga, nah, terus di sebelah sini ada buat penyimpanan ini itu buat teman-teman kita nabung, buat teman-teman kita belajar nabung. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya videonya ya. Ada unsur komedinya nih. Lanjut, kelompok berikutnya siapa? Oke, kelompoknya Tio, boleh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan seputar poster yang kami buat. Jadi instrumen yang kami gunakan untuk membuat poster ini yaitu ada logo SMKN 44 Jakarta. Lalu yang kedua ada logo Teaching Factory. Nah, selanjutnya untuk penjelasannya sendiri kami menggunakan instrumen tersedia. Yang pertama itu ada ATK. ATK di sini adalah ATK di sini menyediakan alat-alat tulis yaitu seperti pensil, pulpen, HVS, folio dan lain-lain. Selain kami menjual barang-barang ATK dan Tokoritel, kami juga melayani seputar fotokopi dan juga bank mini. Lalu selanjutnya untuk ketersediaan barang ketiga yaitu Tokoritel. Di sana ada Toko retail itu tuh kita bisa membeli kayak snack, minuman-minuman seperti kayak gitu. selanjutnya aku ke video. Oke, langsung video. Jadi pada bangun ya. Yang Ya, tangan samping dan Pak. Ya. Emang danang ya? Emang danang ya? Oke, seperti yang kalian lihat sendiri di video kami ini nggak ada suara kayak penjelasan gitu ya. Ini ada tersedia tulisan dan juga dance yang kami tampilkan untuk supaya video kita itu semakin menarik gitu loh, Bu. Kan di era sekarang kan lagi tren itu dance yang asik-asik. Oke, cukup sekian dari kelompok saya. Lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai dari kelompoknya Tio, lanjut ke kelompoknya siapa? Kelompok 1, Yerin ya. Yuk maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang poster kami.
Yang pertama itu ada yang kita sudah sepakati ya, logo dari Teaching Factory 44 Jakarta. Yang di atas ini. Terus ada logo SMK Negeri 44 biar menandakan kalau ini tuh poster dari TEFA SMK 44. Nah, di tengah ini kita ada tema utamanya itu TEFA Teaching Factory. Terus yang di sini tuh, yang di TEFA itu kan menyediakan 4 ini kan, ada sembako, ATK, terus jasa cetak, dan juga Bank Mini. Nah, harganya itu harga yang murah-murah seperti kantong pelajar. Di sini juga ada identitas dari kita anak SMK nih, 2 ini. Dan lokasi TEFA ini ada di SMKN 44 Jalan Harapan Jaya 9/5A. Dan Instagramnya itu ada di SMKN 44 Jakarta. Oke, lanjut video ya. Jadi TEFA itu apa sih Kak? Jadi TEFA itu adalah singkatan dari Teaching Factory. Simpelnya, kita tuh kayak belajar tapi sambil kerja. Jadi bukan cuma duduk diam di kelas, tapi kita juga langsung praktekin kayak di dunia kerja benar. Kalau tujuan TEFA itu apa sih Kak? Jadi tujuan dari TEFA itu sendiri adalah supaya kita cuma nggak pintar teorinya aja, tapi kita juga bakal terbiasa sama yang namanya dunia kerja. Mulai dari cara berpikir, disiplin, sampai gimana caranya kita melayani pelanggan, semua bakal terlatih di Teaching Factory. Di TEFA kita bakal dapat apa aja sih? Di TEFA kita bakal dapat pengalaman kerja, skill komunikasi, teamwork, serta kita dapat belajar cara bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan kepada kita. Plus kita bisa belajar cara manajemen waktu dalam suatu bisnis. Kalau TEFA tuh penting nggak sih Kak buat masa depan? Nah, TEFA itu penting banget untuk masa depan kita semua. Karena di TEFA kita belajar banyak hal yang bakal benar-benar kepake di masa depan di dunia kerja kita. Jadi, TEFA bukan cuma belajar teorinya aja, tapi bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam dunia kerja. Smart Selling Start Here! Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Lanjut kelompok yang terakhir, kelompoknya Grace. Siapa yang maju? Oke, Fauzi sama Revin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua berdiri di sini ingin menyaksikan hasil poster yang kami buat. Nah, kami di sini membuat poster untuk Teaching Factory kami. Nah, nuansa yang kami gunakan itu warna kuning dan juga biru untuk menandakan semangat dan juga ceria. Nah, kami di sini masang logo SMK N 44 Jakarta dan juga logo TEFA kami yang ada di sebelah kanan. Nah, di poster kami juga menyediakan ATK atau alat tulis kerja yang 2 pensil, spidol, penggaris, KPS, dan juga lain-lain. Nah, kami juga menyediakan jasa cetak seperti printer, fotokopi, dan lain-lain. Kalau misalkan ada yang mau nge-print, nggak usah jauh-jauh, langsung datang aja ke TEFA kami. Nah, juga kami menyediakan retail seperti kami menjual makanan, snack, minuman, dan lain-lain. Nah, kalau kalian lapar, bisa langsung di sini. Juga kami juga menyediakan bank ini. Kalau misalkan kalian mau nabung uang ataupun nyimpan uang seperti uang kas kalian, kalian boleh kok datang ke bank ini kami, karena kami juga menjamin aman di penyimpanan bank ini kami. Nah, kami juga ada lokasinya kok. Kalau kalian mau datang langsung datang aja di Jalan Panjang 9, RT 8, RW 4, Tambah Baru, Kemenkan. Oke, langsung buka video ya. Oke. Jadi simpel banget ya. Jadi lumayan jelas deh kalau buat menjelaskan di organisasi kita. Nah, dari penjelasan kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ayo. Oke, Eros, boleh. Silakan. Jelasin apa yang akan kalian lakukan jika poster atau video pendek kalian itu berhasil untuk menarik banyak minat konsumen. Jelas?
Kalau untuk itu tentu aja kita bakal mengevaluasi besar-besaran, terutama karena kita membuat promosi konten yang kurang menarik. Mungkin itu gak terlalu dilihat orang karena melihatnya aja tuh kayak males gitu, kagak ada hal yang menarik sama sekali. Nah, kita bakal evaluasi di bagian situ. Terus juga untuk bagian poster, kita juga bakal evaluasi karena salah satu promosi Teva kami juga mengusulkan poster karena poster ini yang paling bisa kami usulkan sebagai promosi karena bisa dicetak di berbagai tempat. Kalau misalkan poster aja yang menarik, apalagi videonya, nah itu kemungkinan besar yang bisa kami lakukan untuk mengevaluasi apa yang kita promosikan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penampilan tadi karya-karyanya ya, mulai dari posternya, terus videonya gitu kan, terutama tadi videonya yang pertama video Danang ya, itu dibuka dengan penuh tawa gitu kan. Nah, ada nggak dari kalian yang ingin menyampaikan mungkin kesulitan dalam melakukan tugas ini? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Kesulitannya ya? Kesulitan pas ngedit videonya. Kenapa ngedit videonya? Sama ide-idenya kelanjutannya bakal harus kayak gimana. Oh, oke. Kalau untuk edit poster nggak bingung? Oke, iya, bingung pemilihan warnanya ya. Oke. Selain itu, apa harapan kalian untuk Teva ke depannya? Berjalan dengan lancar, bermanfaat untuk kalian, terutama ya yang anak-anak BR. Terus apa lagi? Apa? Iya, betul, berkelanjutan sampai kalian sudah mungkin bisa jadi guru lagi di tempat-tempat ini ya. Oke, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Oke, Nabila. Jadi kesimpulannya itu, strategi pemasaran membantu produk Teva dikenal dan diminati konsumen. Menggunakan konsep P4, produk, harga, tempat, dan promosi, diperkuat dengan bisnis model Canvas, BMC, untuk merancang model bisnis, melatih siswa berpikir kreatif, kolaboratif, dan menerapkan pemasaran secara nyata. Dabo. Ada lagi yang ingin menyampaikan kesimpulan? Oke, dari Grace. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tuh, kita belajar bahwa strategi pemasaran itu adalah upaya kita semua untuk menarik daya tarik konsumen itu untuk dapat datang ke teaching factory yang akan dilaksanakan ini dengan kita menerapkan 4P itu dengan produk, price, place, and promotion. Dan kita itu juga belajar cara merancang strategi pemasaran dan agar produk kita itu dikenal oleh kalangan masyarakat sekitar maupun kalangan masyarakat sekolah. Dan kita itu juga melakukannya itu melalui bisnis model Canvas atau BMC. Tangannya untuk Nabila sama Grace. Oke, dengan penyampaian kesimpulan berarti berakhir juga materi hari ini. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya nanti ketika kalian langsung terjun ke Teva-nya, kalian mungkin sudah punya bekal dari teori yang udah Ibu sampaikan ya. Oke, mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata atau menyinggung kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dapat juga nih, Bang. Gue pengen tis lah, Bang. Kuesionernya, Bang. Kuesioner, Bang. Kuesioner, Bang. Gue pengen lo ngisi gue nih, tis banget ya kuesioner ya, Bang. Bang, gitu kan. Aman, Bang. Ya, kalian bikin video berapa menit? Tadi kan video singkat gitu, Bu. Biar ada suaranya, ada voice over gitu. Kita kebanyakan pakai teks ya.